Pada sebuah momen ketika seorang presiden Amerika Serikat duduk berhadapan langsung dengan kanselir Jerman, lalu dengan penuh kebanggaan mengaku telah menghentikan proyek energi terbesar yang sedang dibangun oleh negara itu. Bukan hanya proyek Rusia, melainkan juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar dari Jerman, Prancis, dan Belanda. Bayangkan pula bagaimana perasaan seorang pemimpin Eropa mendengar itu. Bangga karena menjadi sekutu Amerika, atau justru terhina karena diperlakukan bak bawahan. Inilah kenyataan yang ditampilkan oleh Donald Trump ketika membanggakan diri telah menghentikan proyek Nord Stream 2. Fenomena ini membuka kembali perdebatan lama. Apakah Eropa adalah sekutu Amerika atau hanya vasal dalam permainan politik dunia? Trump memang berbeda dari banyak presiden Amerika sebelumnya. Jika para pemimpin Demokrat kerap menyelubungi kepentingan negaranya dengan narasi tentang demokrasi dan hak asasi manusia, Trump memilih jalan lain. Ia berkata blak-blakan. Ia tidak ragu menyebut Amerika sebagai kekuatan hegemonik yang bertindak demi kepentingan ekonominya sendiri, bahkan bila harus mengorbankan sekutu dekatnya. Dalam sebuah pertemuan dengan kanselir Jerman Friedrich Merz, ia dengan enteng menyatakan, "Sayalah yang mengakhiri Nord Stream 2. Tidak ada orang lain." Bagi sebagian pihak, ucapan ini hanyalah gaya khas Trump, tetapi sesungguhnya ia adalah simbol yang menggambarkan bagaimana Washington melihat Eropa, bukan sebagai mitra sejajar, melainkan sebagai pasar dan wilayah pengaruh yang harus dikendalikan. Untuk memahami betapa pentingnya pernyataan itu, kita perlu menengok kembali apa yang dimaksud dengan Nord Stream. Proyek ini terdiri dari 4 pipa gas raksasa yang menghubungkan Rusia dengan Jerman melalui Laut Baltik. Nord Stream 1 selesai pada 2011, sedangkan Nord Stream 2 rampung pada 2021, namun tidak pernah sempat beroperasi. Bagi Jerman, proyek ini adalah strategi cerdas, mendapatkan energi murah dari Rusia untuk menopang industri nasionalnya. Lebih dari sekadar proyek Rusia, Nord Stream adalah hasil kerjasama Eropa yang juga melibatkan perusahaan-perusahaan dari Prancis dan Belanda. Ia adalah proyek sipil, bukan militer, dan pada hakikatnya dimaksudkan untuk memperkuat daya saing ekonomi Eropa. Tetapi bagi Amerika Serikat, Nord Stream justru dilihat sebagai ancaman serius. Pipa ini mengurangi ketergantungan Eropa pada energi Amerika, sekaligus membuka peluang kemitraan strategis Jerman-Rusia. Sebuah skenario yang sejak lama dianggap mimpi buruk oleh para perencana strategi di Washington. Ketika dunia dikejutkan oleh ledakan misterius yang menghancurkan pipa Nord Stream. Hingga hari ini, pertanyaan tentang siapa pelakunya belum pernah dijawab secara tuntas. Wartawan senior peraih Pulitzer, Seymour Hersh, mengklaim bahwa militer Amerika berada di balik sabotase tersebut, sementara CIA menuding Ukraina. Namun bahkan dalam narasi CIA sekalipun, diakui bahwa Washington mengetahui rencana itu. Respons Eropa terhadap insiden ini pun mengecewakan. Denmark dan Swedia memang sempat membuka investigasi, tetapi dengan cepat menutupnya tanpa menunjuk siapapun sebagai pelaku. Lebih ironis lagi, politisi Polandia Radosław Sikorski sempat menulis di Twitter, "Thank you USA," seakan-akan peristiwa itu patut dirayakan. Bagi banyak pengamat, sabotase ini menjadi bukti bahwa Amerika tidak segan merusak infrastruktur vital Eropa, bahkan yang dibangun oleh sekutu terdekatnya, demi keuntungan strategis dan ekonomi. Sejak Nord Stream lumpuh dan Eropa memutuskan memboikot energi Rusia, jelas terlihat siapa yang paling diuntungkan. Amerika Serikat berhasil naik menjadi pemasok terbesar gas alam cair ke Uni Eropa, hampir 50% dari total impor. Amerika juga menjadi pemasok minyak terbesar, melampaui Rusia, Norwegia, dan Arab Saudi. Namun energi dari Amerika jauh lebih mahal karena harus melalui proses pencairan, pengiriman dengan kapal, lalu regasifikasi. Akibatnya, industri Jerman yang selama puluhan tahun bergantung pada energi murah Rusia kini berada di ujung tanduk, menghadapi ancaman dari industrialisasi. Ironisnya, kebijakan ini tidak hanya membuat Eropa lebih tergantung pada Amerika, tetapi juga memperburuk krisis iklim dunia. Dampak lingkungan dari peristiwa ini juga tidak bisa diabaikan.
Sabotase Nord Stream tercatat sebagai pelepasan metana terbesar akibat ulah manusia dalam sejarah. Metana adalah gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam jangka pendek, dan ledakan itu menjadi bencana ekologis yang dampaknya akan terasa bertahun-tahun. Lebih ironis lagi, akibat krisis energi, Jerman terpaksa membuka kembali pembangkit listrik tenaga batu bara, sumber energi paling kotor. Padahal sebelumnya telah menutup pembangkit nuklir yang jauh lebih ramah lingkungan. Semua ini terjadi di bawah pemerintahan yang didukung Partai Hijau Jerman, partai yang ironisnya justru pro-perang, pro-NATO, dan anti-Rusia. Alih-alih mengurangi emisi, kebijakan tersebut justru memperburuk krisis iklim. Pertanyaan besar kemudian muncul, mengapa Eropa tidak melawan? Mengapa para pemimpin di Berlin, Paris, atau Brussel menerima begitu saja kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat dan industri mereka sendiri? Jawabannya bisa ditemukan pada kelas elit Eropa itu sendiri. Para politisi dan pengusaha besar telah mengikat kepentingan ekonomi mereka pada Amerika. Triliunan dolar investasi Eropa ditanamkan di pasar saham Amerika. Elit politik Eropa banyak yang berasal dari latar belakang keuangan internasional yang erat kaitannya dengan Wall Street, mulai dari Emmanuel Macron yang mantan bankir, Mario Draghi yang pernah bekerja di Goldman Sachs, hingga Friedrich Merz yang pernah menjadi eksekutif di BlackRock. Dengan kepentingan sebesar itu, sulit membayangkan mereka benar-benar menentang Washington. Singkatnya, para elit Eropa lebih setia pada portofolio mereka di Wall Street ketimbang pada rakyat yang mereka pimpin. Situasi ini sejalan dengan strategi besar Amerika yang telah digariskan sejak Perang Dingin. Tujuan utama NATO bukan hanya menghadapi Uni Soviet, tetapi juga memastikan 3 hal: menjaga Rusia tetap di luar, menjaga Amerika tetap di dalam, dan memastikan Jerman tetap berada di bawah kendali. Pemikir strategis Amerika seperti Zbigniew Brzezinski dan sebelum itu Halford Mackinder telah lama memperingatkan bahwa kombinasi kekuatan industri Jerman dengan sumber daya energi Rusia akan menjadi ancaman bagi dominasi Amerika. Maka setiap kali ada potensi kedekatan Berlin-Moskow, Washington bergerak cepat untuk menggagalkannya. Nord Stream hanyalah bab terbaru dari kisah panjang itu. Kini, Donald Trump kembali berkuasa dan secara terang-terangan menghina sekutu Eropanya dengan mengaku telah menghentikan proyek vital mereka. Anehnya, sebagian besar media dan elit politik Eropa menanggapi dengan diam, seolah sudah terbiasa diperlakukan sebagai bawahan. Pertanyaan yang lebih besar pun muncul, sampai kapan? Apakah Eropa akan terus menerima peran sebagai anak bawang dalam permainan politik Amerika, atau berani menempuh jalan kemandirian strategis? Kutipan Henry Kissinger terasa semakin relevan dalam konteks ini. Lebih berbahaya menjadi musuh Amerika, tetapi menjadi teman Amerika bisa berakibat fatal. Eropa kini sedang merasakan kebenaran pahit itu. Jika sabotase Nord Stream, krisis energi dan ancaman deindustrialisasi belum cukup untuk membangunkan mereka, peristiwa apa lagi yang diperlukan? Inilah pertanyaan yang seharusnya menghantui para pemimpin Eropa setiap kali mereka menatap cermin kekuasaan. Apakah mereka sekadar perpanjangan tangan kepentingan Amerika, ataukah mereka berani menegaskan kedaulatan dan masa depan rakyat mereka sendiri?